Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, pada sehat semuanya? Oke ya. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasanya ketua kelas memimpin doa. Oke, dipersilakan untuk ketua kelas. Seluruhnya duduk dianggap. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa dipersiapkan fisik ya, dan psikisnya. Coba dilihat kerapihannya, kerapihan pakaiannya. Lalu dilihat juga ke bawah apakah ada sampah dan sebagainya. Oke. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran ya, akan mengabsen. Apabila saya absen, nanti kalian harus mengacungkan tangan. Pertama, Ade Solihuddin hadir? Hadir. Adinda? Hadir, Pak. Agin? Hadir. Selanjutnya, sebelum mengawali pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Rahmi. Silakan Ananda Rahmi ke depan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi. Coba siapa yang masih tahu materi apa kemarin yang kita bahas? Saya, Pak. Oke. Untuk waktu kemarin kita mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke. Yang mencakup ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya juga. Oke, betul. Pengaruh positif dan negatif juga itu mencakup aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Oke, tepuk tangan buat Ade ya. Coba yang lain yang akan menjelaskan mengenai pelajaran yang sudah dibahas kemarin. Mungkin oleh Sabrina bisa menjelaskan. Untuk pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diantaranya seperti aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Oke, tepuk tangan. Selain menjelaskan tadi materi yang kemarin kita bahas, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi tersebut. Silahkan yang mau bertanya. Diacungkan tangan mengenai kemarin, yang materi yang kemarin. Sok, silakan. Saya Oke, silakan. pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan itu apa saja, Pak? Oke, siapa yang mau jawab? saya. Oke, silakan. Jadi aspek hukum, pertahanan, dan keamanan itu ada beberapa. Yang pertama, makin menguatkan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatkannya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyatnya.
Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu adalah menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Oke, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah menjelaskan ya materi tersebut, menjawab. Ada lagi yang mau bertanya mengenai materi yang kemarin? Cukup? Cukup. Ya, alhamdulillah ya. Tidak kalian masih ingat dan masih memahami mengenai materi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Jadi kemarin itu membahas pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI itu. Adapun sekarang akan membahas mengenai sikap selektif ya, sikap selektif terhadap sikap selektif dalam menghadapi ya berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Hari ini di tahun 2022 di mana teknologi semakin canggih ya. Perubahan-perubahan, inovasi-inovasi semakin cepat. Media sosial mudah diakses. Berita-berita dari dalam negeri maupun dari luar negeri sangat cepat sekali. Seperti halnya kita itu berada dalam satu ruangan yang kita sebagai warga dunia ya, karena adanya globalisasi, westernisasi ataupun itu terdampak dari kemajuan IPTEK itu sendiri gitu. Di sini materi yang kemarin itu mengenai IPTEK, sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Ya, nih, sini ya. Sumber informasi ya, HP, televisi, radio yang dapat meningkatkan pengetahuan. Kita tahu itu dari teknologi. Kita tahu ilmu baru dari teknologi. Kita tahu berita-berita yang aktual itu dari teknologi ya. Wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Adapun sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ini daripada pengaruh perkembangan IPTEK ya. Nih undang-undangnya ya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tetap teknologi maju tapi sebagai filterisasinya adalah agama, nilai-nilai agama yang ada yang kita yakini. Adapun sebagai bangsa Indonesia kita memiliki ideologi yaitu Pancasila sebagai filterisasi ya dampak perkembangan IPTEK gitu. Ini ya. Dampak di bidang di sini, dampak-dampak IPTEK itu ada di bidang ekonomi, di bidang politik ya. Di bidang budaya. Sini. Dampak negatif dalam bidang sosial budaya IPTEK pertama ada konsumtif. Hedonis, individualis, kesenjangan sosial ya. Terus di sini dampak negatif di bidang hukum, anarkisme, hacker, kejahatan dunia maya, pelanggaran batas wilayah. Itu. Jadi secara garis besar Bapak sudah menjelaskan mengenai dampak IPTEK ya. Ya, yang kita akan bahas hari ini adalah materinya mengenai sikap seleksi kita dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK gitu ya. Jadi ada keterkaitan, kalau kemarin membahas IPTEK-nya, sekarang membahas sikap kita terhadap pengaruh kemajuan
iptek gitu. Mengerti? Mengerti. Oke, ada yang mau bertanya mengenai materi tersebut, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek? Coba siapa yang mau bertanya? Saya Pak Oke, apa? mau bertanya tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi Pak. Oke, silahkan. Pertanyaannya, untuk mencapai kemajuan iptek di bidang politik, Indonesia harus melakukan apa saja? Di bidang politik dan ekonomi. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diwujudkan hal-hal seperti yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Lalu yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Dan keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Lalu yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Oke, tepuk tangan ya. Kabinat telah memberikan penjelasan itu ya. Sudah tahu jawabannya? Ya, alhamdulillah ya, teman kita sudah bisa menjawab gitu ya. Oke, itu materi yang akan kita bahas hari ini mengenai tadi bahwasanya tujuan daripada kompetensi ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora ya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencegah masalah ya, mengenai sikap selektif ya terhadap kemajuan iptek. Dan model pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran PJBL. Kalian akan dibagi kelompok ya, akan membuat sebuah poster atau karya, yaitu poster, sehingga nanti poster tersebut nanti akan dipresentasikan oleh setiap kelompok seperti itu ya. Mengerti pembelajarannya? Ya, langkah-langkahnya sesuai dengan LKPD yang akan Bapak bagikan terhadap kalian ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2, 3 membuat posisinya ya. Oke, kalian sudah membuat kelompok? Sudah. Coba Bapak cek. Kelompok 1, acungkan tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, alhamdulillah ya, kelompok sudah terbuat. Selanjutnya, untuk memperdalam materi, kalian akan mempelajari mengenai sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kalian akan melihat materinya di YouTube Bapak ya. Kalian harus lihat YouTube Bapak, itu banyak materi-materi mengenai PPKN itu ya, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Coba perhatikan semuanya ke depan. Di kelompok 3. Ini. Saya Dewi Tristan Eleanor. Saya Catherine Julianis Juwati Pak. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Oke, yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dalam menggunakan iptek, kita perlu memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Penggunaan iptek bertujuan pada cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam penggunaan dan pengembangan iptek, kita harus berpegang pada prinsip moral yang terkandung pada Pancasila yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya, 1. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan, seperti terumbu karang. 2. Memotong pohon di hutan dengan menggunakan alat potong yang canggih secara berlebihan dapat mengganggu lingkungan hidup. 3. Penggunaan sosial media yang berlebihan dapat mengganggu pelajar. Akibatnya, prestasi akademik pelajar dapat menurun. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek berdasarkan sila-sila Pancasila antara lain: sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berarti mengarahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena dikaruniai dari Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang sesuai dengan sila ini adalah membantu terjadinya dialog antar agama. Sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sikap selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab ditujukan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan mengandung unsur penghormatan yang lebih kepada manusia. C. Sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia. Sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia, yakni persatuan Indonesia mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek untuk menjalin persatuan di Indonesia. Pemanfaatan iptek ini memiliki tujuan untuk memperkokoh kebinekaan negara Indonesia. D. Sikap selektif berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Sikap selektif berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan mengajak kita untuk serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan. E. Sikap selektif berdasarkan keadilan sosial. Sikap selektif berdasarkan keadilan sosial yaitu memberi pertimbangan kepada kita bahwa ketika melakukan inovasi dan penggunaan iptek diperlukan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada. Oke, mengerti semuanya? Mengerti? Mengerti ya hasil dari penjelasan dari YouTube Bapak dan tugas-tugas teman kalian ya tahun kemarin ya yang masih relevan dengan materi yang hari ini. Itu. Jadi sikap selektif dalam berbagai menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Ya, pertama di sini dijelaskan bahwasanya ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kita harus tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dalam menggunakan iptek kita perlu memperhatikan undang-undang karena Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatu itu diatur oleh hukum. Ya. Pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan ya, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaatnya apa? Serta budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 5
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia. Ya. Selanjutnya di sini Pengembangan iptek. Dalam buku C ayat 1. Negara Republik Indonesia Seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar. di sini adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bertujuan pada cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi dan seluruh tumpah dari Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ini merupakan tujuan daripada terbentuknya negara itu. Paham semuanya? Paham. Nah, untuk itu kalian setelah memahami materi yang Bapak jelaskan dari YouTube ataupun dari media-media, dari buku dan sebagainya, Bapak akan memberikan tugas pembuatan poster ya. LKPD-nya bisa dilihat di Google Classroom ataupun Bapak akan bagikan hari ini. Coba kelompok 1 LKPD-nya nanti dibaca, tahap-tahapan penyelesaian tugasnya kalian juga baca dan amati ya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 LKPD-nya ini. Kelompok 3 nih ya. Juga kelompok 4. Coba dipahami, dilihat dulu, dibaca-baca dulu tahapan-tahapan penyelesaiannya. Lembar kegiatan peserta didik. Coba lihat dulu ya. Judul daripada poster tersebut mengenai sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya judulnya. Coba tahapan-tahapannya di sana ya, dilihat tahapan-tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan pembuatan posternya. Posternya juga apakah yang menggunakan aplikasi, silakan yang ada di HP kalian menggunakan aplikasi mengenai poster tersebut ya. Posternya menggunakan aplikasi apa ya, karena kan kalian memegang Android kan ya. Ya silakan ya, tentukan aplikasi, coba berdiskusi aplikasi apa yang akan digunakan dan posternya apa yang akan kalian buat ya, silakan. Barang yang bertanyakan dari yang bisa di internet. Baik, maksudnya apa? Oke, boleh. Kalau di sini konsepnya ini dulu apa maksudnya? Ya, ya teman-teman. Oke. Ya, boleh seperti itu. Nanti dipresentasikan ke Pak ya. Ini udah coba lihat gimana nih? Ya, LKPD-nya yang tadi nanti bisa dikirim ya. Sini di Google Classroom Bapak di kelas 12 Farmasi 2 ya, LKPD-nya nanti dikumpulkan di sini. Ya. Sudah ada kan
di kalian Google Classroom-nya? Ya, sudah tergabung ya dengan materi-materi yang sebelumnya juga sudah ada. Nanti setelah selesai posternya bisa dikirim lewat Google Classroom Bapak ya dalam tugas ya, tugas. Nih ya. Tugasnya ada pengaruh kemajuan iptek ya. Oke, semua sudah bisa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, siapkan setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Silahkan. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Oke, untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai poster efek negatif teknologi digital pada anak. Di dalam poster ini bisa dijelaskan oleh Sabrina. Efek negatif dari teknologi digital pada anak seperti aktivitas fisik anak berkurang, terlalu banyak bermain di perangkat digital, lalu tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul, kesulitan mengendalikan emosi, lalu perkembangan otak anak tidak seimbang, perkembangan bahasa pada anak dapat tertunda, lalu sering menahan lapar, haus, dan juga keinginan buang air yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Mungkin sekian Pak. Oke, silakan. Mungkin sekian dari poster yang dapat kita tampilkan. Maaf dari kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Sekarang mungkin kelompok yang lainnya bisa 2 kelompok lagi. Untuk poster yang sudah kalian kirim bisa dilihat di HP masing-masing ya. Coba sambil dilihat di HP masing-masing sambil kelompok 3 mempresentasikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari poster kami yang kami buat. Untuk langsung saja, kita tahu bahwa kita sekarang hidup di zaman era globalisasi yang diantaranya ada pengaruh iptek dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk poster yang kami buat yaitu mengenai dampak positif dan negatif pengaruh iptek. Yang pertama ada dampak positifnya. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Untuk di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membuat proses pembelajaran konvensional. Contohnya yaitu sekarang belajar melalui handphone, kemudian ada ruang guru, Wiper dan sebagainya contohnya. Kemudian di bidang kesehatan, TIK bisa menyimpan rekam medis pasien dan memudahkan pekerjaan nakes. Yang zaman sekarang menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian di bidang transportasi, penggunaan TIK pada bidang transportasi misalnya di teknologi pesawat terbang. Kemudian bidang bisnis, pengaruh TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-komersi. Kemudian di bidang penerbangan, salah satu kemudian TIK dalam penerbangan adalah fitur internet banking. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, kemudian pengadaan hingga pemakaian karena ingin membuat. Kemudian kejahatan cyber, kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer sekarang banyak sekali. Kemudian ada pornografi, perjudian, penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Kemudian yang terakhir penyebaran malware, program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Dan ini adalah poster yang kami buat. Sekian mungkin presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ananda Ade yang sudah menjelaskan posternya ya, sangat luas sekali ya, bahwasanya sikap selektif kita terhadap penggunaan iptek itu sangat bagus ya, kelompok yang sudah mempresentasikan. Ada satu lagi, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Silakan 2 orang perwakilan dari kelompok 4 ya. Ketuanya itu Sania ya. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, saya Sani Surakayu dan teman saya Amin. Di sini saya membuat poster yang saya kasih judul "Ayo Gunakan Teknologi untuk Mengajar". Di sini saya cantumkan teknologi untuk mengajar, di mana kita sebagai seorang pelajar harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Di sini ada beberapa, yaitu untuk belajar kimia kita gunakan Google Classroom, untuk belajar grafik kita gunakan Wolfram, matematik, untuk belajar biologi kita menggunakan Stop Motion Video, untuk edukasi game juga ada. Terus sekarang sudah era rapot sudah menggunakan aplikasi juga. Terus ada Google Classroom atau Google Maps untuk belajar geografi. Setelah itu di sini juga ada manfaat teknologi dalam pengajaran. Yang satu, memungkinkan kolaborasi antar pengajar, siswa lebih tertarik untuk belajar. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami pelajaran. Yang keempat, sistem administrasi institusi dimudahkan. Dan yang terakhir, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di dalam poster ini saya mencantumkan kegunaan teknologi yang positif, dan untuk yang negatifnya sekarang tuh banyak sekali orang anak-anak yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuka video-video yang tidak baik. Juga terkadang TikTok dibuat untuk video-video yang kurang baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, Sania dan teman-temannya yang sangat jelas sekali dalam mempresentasikannya, dan kita mengerti ya hasil presentasi tersebut. Jadi terima kasih terhadap kalian yang sudah mengerjakan pembuatan poster yang sudah sesuai dengan rubrik ya, tahapan-tahapannya yang Bapak tadi sudah menilai LKPD kalian ya, seperti itu. Alhamdulillah kalau dirata-ratakan sudah hampir 90 itu nilainya ya, sesuai dengan rubriknya itu. Oke, sudah mengerti pembelajaran hari ini? Sudah ya, sudah mengerti. Coba teman kalian salah satunya akan menyimpulkan atau akan merefleksi pembelajaran hari ini yang tadi judulnya mengenai sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Silahkan yang akan merefleksi dari pertemuan hari ini. Oke? Silakan Ananda Ade. Saya simpulkan untuk pertemuan hari ini yang pertama, dalam pertemuan hari ini kita membahas membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang mencakup ada sikap menjawab dalam pertemuan iptek, kemudian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dalam sikap selektif terhadap kemajuan iptek ini membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, kemudian di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, hukum, dan kemudian kita simpulkan bahwa kita harus memilih dan memilih lagi untuk kemajuan iptek di zaman sekarang. Jangan sampai kita terjerumus di era globalisasi ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Ananda Ade sudah merefleksikan pembelajaran hari ini yang sangat
jelas sekali ya. Itu. Silakan ada lagi satu lagi. Secara singkat hasil pembelajaran hari ini. Silakan mungkin dari Sania. Menurut saya di sini kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Di sini juga ada yang pertama ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Yang kedua ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Dalam sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Yang kedua kemajuan IPTEK di bidang ekonomi dan yang ketiga kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Oke, satu lagi akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Coba. Jadi sikap selektif di sini ialah mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kemajuan IPTEK yang terjadi. Oke, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Ternyata murid Bapak ini selain cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga merupakan pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk semua. Mengambil hal yang positif ya, menghindari hal negatif. Seperti di sini coba lihat ya nih, hoax ya. Jangan sekali-kali kita meng-share ya, membagikan berita-berita terhadap orang lain ya tanpa memfilterisasi, tanpa melihat sumbernya jelas atau tidak. Karena setiap informasi yang kita sampaikan terhadap orang lain itu pengaruhnya sangat besar. Mengerti? Dan jangan lupa gunakanlah teknologi itu ke hal-hal yang positif. Kalian sebagai pelajar gunakan teknologi itu untuk media pembelajaran itu. Ada yang bertanya? Sebelum ditutup, silakan. Ada yang bertanya mengenai materi tersebut? Coba. Sudah mengerti semua? Ya, alhamdulillah ya. Setelah ini Bapak akan melakukan tes pengetahuan. Tes pengetahuan soalnya Bapak akan kirim ke Classroom ya, Google Classroom yang sudah ada di HP kalian ya. Coba saya akan kirim sekarang. Dilihat dan dikerjakan. Oke, sudah masuk ke sini ya. Adana tadi cuma 5 soal dan sudah kalian jawab. Oke, tidak ada yang dipertanyakan atau ada yang dipertanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah semua ngerti ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai demokrasi. Ya, kalian mungkin sudah mempelajari di waktu kelas SMP atau ya, itu akan mempelajari mengenai demokrasi. Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita seperti biasa akan dipimpin doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah pembelajaran selesai, maka baiknya kita segera kembali berdoa di dalam masing-masing mulai. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dalam perjalanan pulangnya bisa selamat sampai rumah. Salam buat orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.